Assalamualaikum, selamat hari Senin, selamat memulai minggu ini dengan semangat. Saya Karo, selalu semangat. Ada Daniel juga di pojok sana ya. Kita akan menemani Anda untuk Grupi No Secret. Baik, ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Nih yang salah satunya adalah yang baru pulang dari Amerika, baru menyaksikan putranya wisuda S2 begitu ya. Seperti apa kisahnya? Ini aku pengen dengar banget ceritanya ya. Tapi kita ke pojokan dulu seperti biasanya untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, nih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sih beritanya ya, tapi rame aja lagi di dunia maya gitu. Dari Dinar Candy gitu. Dinar Candy lagi kesel dia posting. Dinar Candy dinyinyirin rilis single Hey Baby, video klipnya dinilai terlalu vulgar ya kan. Ya udah sekalian promo ya. Dinilai terlalu tapi kan bukannya emang dari dulu dia begitu ya. Jadi kenapa dinyinyirin sih? Tidak ada yang berbeda dari Dinar Candy. Ini sama aja seperti yang kemarin-kemarin juga gitu ya. Dan itu terus kemudian karena mungkin orang pada protes, dia kemudian posting Instastory bunyinya adalah seperti ini. Apapun yang aku dapatkan saat ini itu tidak ada dari laki-laki. Semua hasil dari keringat aku sendiri. Dari DJ, nge-host, komedi, konten, iklan, acting, semua master materi dari situ. Terus dibilang Dinar settingan. Ini gara-gara masalah apa sih? Kayaknya bukan gara-gara seksi deh. Ada tuduhan dia settingan sama siapa sih? Karena dia lagi emang deket dengan beberapa ya gitu kan. Yang kemarin kita sempat wawancara itu ada streamer gitu dari Rusia ya kan. Kemarin juga DJ ya, karena memang dia kan DJ jadi pergaulannya luas gitu. Dibilang settingan-settingan gitu kalau dia kesel gitu ya. Nih ketika apa yang gue mau belum tercapai, bukan morotin atau cari-cari uang instan lainnya. Upgrade karir lo, jangan sampai alay. Gue fokus untuk memperbaiki. Kayaknya dia capek ya, kayaknya dia lelah ya. Kayaknya Dinar kalau ngomel mungkin dia lagi lelah, capek gitu. Udah cari duit susah-susah, masih ada yang ngomentarin dia settingan, iya kan. Oh itu mungkin ada kaitannya sama itu kali, wawancaranya Rido kemarin kali ya. Oke, tunggu aja wawancara kita langsung sama Dinar Candy soal itu klarifikasi. Tapi kita lihat dulu maunya Dinar Candy di Rupi mengenai sumber penghasilan yang berikut ini. Kan nggak korupsi ya? Nggak cuci uang kan? Nggak korupsi, nggak jadi pelakor, nggak jadi simpenan suami orang, itu hasil nge-DJ abis hasil kerja ya? Hasil kerja, capek banget itu kalau nge-DJ seminggu 4 kali itu masuk angin. Tepar kalau balik ke rumah. Aku beli tas aja harus beli sendiri. Ya alhamdulillah. Iya sih. Bisa beli sendiri. Iya. Cuman kayak aku tuh jadi kayak target, kayak tante-tante gitu, jadi target cowok-cowok yang nggak punya itu, jadi target itu ada di DM-DM-in gitu. Itu yang ngerasa ya, kok kenapa sih pengen juga lah sekali-sekali dijajanin gitu pengen. Ya, tanpa ada maksud-maksud yang lain ya, gitu ya. Kayak di Dinar buat kamu, itu sweet banget. Udah tercapai tuh lo cita-citanya, ada cowok yang begitu. Bener deh, nanti ya tunggu wawancaranya. nanti sebentar. Kita lihat dulu komentar netizen, bunyinya adalah yang pertama. Dinar Candy jadi norak gini ya. Yang berikutnya 5% singing, 10% musik DJ, sisanya video Vanas katanya gitu. Yang berikut, suara nomor sekian, yang penting pamer aurat nomor 1 buat dapet cuan. Oke, yang berikutnya, demi duit si Dinar Candy mah katanya gitu. Dinar Candy dari dulu emang begitu. Ini orang baru follower baru apa gimana sih? Aneh banget. Oke, baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Dewi Yul. Kemarin Mbak Dewi Yul ini baru menghadiri wisuda putranya gitu ya, Surya Said, tapi yang pernah kesini juga meraih lulus S2 cum laude itu di jurusan pendidikan untuk tuli dan sulit mendengar di Rochester Institute of Technology, dan ini mendapatkan beasiswa penuh. Jadi dapat beasiswa itu dari sejak S1 dan sekarang sedang berencana juga untuk meraih S3. Ini bukan cuma lulus cum laude tapi juga mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Kita lihat dulu profilnya Dewi Yul berikut ini. Bersama dengan Mbak Dewi Yul yang masih jet lag ya, baru keliling Amerika. Jadi masih agak jamnya kebolak-balik gitu ya. Nah, tapi kita mau aku ngikutin Twitternya Surya gitu ya. Ada cerita-cerita di situ yang aduh luar biasa gitu. Cerita di balik kelulusannya, pidatonya pada saat wisuda S2 gitu ya. Kita lihat dulu secuplik video saat kelulusan dari Surya Said tapi waktu itu. Yang berikut. Surya mendapatkan 3 penghargaan sekaligus yang jarang diperoleh oleh mahasiswa di sini. Ini sungguh-sungguh kejutan yang luar biasa yang sangat membahagiakan. Terima kasih sayang. Mbak Dewi ini kan ada banyak cerita di balik itu, sampai Mbak Dewi ketika bercerita itu ya setiap orang tua
terharu lihat anaknya bisa mencapai prestasi. Tapi ini spesial karena ada banyak cerita di baliknya. Apa yang pada saat terharu, berkecamuk apa? Ya, saya merasa ini upah yang Tuhan kasih dari perjuangannya Surya. Saya itu kan kalau ditanya mendidik ya nggak bisa lah. Artinya kalau bukan karena kekuasaan yang di atas. Kalau ditanya, kok Dewi sedikit-dikit bicaranya itu karena Tuhan? Emang iya. Karena saya hanya punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu pasti akan ada bahagianya. Pasti baik buat kita gitu. Jadi Surya itu kan aku udah punya autopilot dari kakaknya itu. Aku hanya berpikir bahwa ini apa yang aku lakukan buat Surya dan Surya lakukan buat dirinya dan juga buat komunitas tulinya sekarang berbuah. Walaupun ini buatku ini baru awal. Baru awal karena Surya harus bisa menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Karena aku bilang sehebat-hebat sebaik-baiknya manusia kalau kamu bisa berguna bagi manusia yang lain. Untuk mengamalkan ilmunya, ya, gitu ya. Karena dia memang mengambil jurusannya adalah pendidikan tuli dan tadi itu kesulitan mendengar begitu ya. Dan memang yang dikampanyekan adalah bahwa ya bahasa isyarat Indonesia itu adalah salah satu bahasa gitu, cara berkomunikasi gitu ya. Jadi kalau anak dengan tuli, orang dengan tuli itu nggak usah dipaksakan dia harus bisa berbicara atau harus bisa membaca mulut begitu ya. Tapi ya itu adalah salah satu bahasa. Bahasa isyarat adalah bahasa komunikasi. Mereka punya budaya sendiri. Nah, saya merasa bahwa, aduh ya Allah, saya tidak sia-sia untuk belajar ASL. Dulu pertama saya belajar alfabet itu bukan isyarat Indonesia, bukan Bisindo, tapi ASL. Jadi ASL tuh American Sign Language. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi itu yang saya pelajari untuk memperbaiki verbal dia. Karena memang kan SLB di Indonesia itu ada 2 metode, verbal dan isyarat. Sementara ternyata isyarat pun ada 2 kubu juga, ada Bisindo, ada Sibi. Semuanya dengan itikat ingin mempercerdas anak-anak tuli. Jadi saya berpikir saya harus belajar untuk alfabet supaya kalau Surya mengucapkan kata konsonan, misalnya huruf-huruf mati, itu dia bisa bagus. Itu sudah saya latih ke almarhumah Giska. Itu yang tadi disebut autopilot itu ya? Iya. Berkeringat memang untuk satu kata. Saya harus berkeringat mengajari. Satu kata per hari 1 jam tuh keringat saya, dan apalagi anak yang dilatih tersiksa banget. Dari umur saya melatih mereka itu dari umur 4 tahun. Apa yang dilatih oleh gurunya saya latih lagi di rumah. Ingat kata pertama yang dilatih? Yang saya paling susah adalah K. Karena kalau A, H itu kan ada kaca. Kalau kita bicara A berarti nggak ada embun. Tapi kalau H berarti ada embun. Misalnya buah. Kalau K nggak ada apa-apa. Itu yang paling susah. Jadi harus K. Iya, itu susahnya. Itu berdarah-darah. Memang begitu Giska dulu bisa bilang K, saya dilempar pakai can botol minuman yang dia harus menyebutkan dengan benar. Karena aku kalau ngelatih, kalau anakku belum benar, aku nggak kasih apa yang dia mau. Jadi kamu mau apa? Dia harus benar mengucapkan apa yang dia mau. Dan pada saat itu yang dia mau adalah yang ada K-nya itu minuman. Dan itu dilempar. Makanya melatih anakku itu aku berdarah-darah beneran. Jadi melihat pencapaiannya S2 cum laude dengan 3 penghargaan internasional itu. Aku hanya merasa bahwa bukti kebesaran Tuhan. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kemudian kita tidak bisa melihat orang itu dari fisik. Kesempurnaan itu pasti Tuhan berikan pada kita. Makanya waktu anak-anakku bilang, ibu nggak boleh sombong menyanyi, dapat penghargaan. Dulu aku dapat Bass Award, aku pulang, terus dapat piala lagi AMI Award tahun 2000
2021 yang Bas itu 95. Karena anak ibu nggak ada yang bisa dengar, dari 4 anak 2 nggak bisa dengar, jadi ibu nggak boleh sombong. Siapa yang ngomong gitu? Giska. Aku bawa pulang, aku banggakan, nggak boleh sombong, saya tidak bisa dengar. Gitu. Itu aduh nusuk banget. Rasanya jelek ya. Iya, Seorang penyanyi, Iya. 2 anaknya tidak bisa Ya, mendengar. dari 4. Ya. Dari 4. Dan Mbak Dewi sempat mengatakan apa rahasia di balik itu gitu. Iya, iya. Saya jadi yang menariknya gini. Saya penyanyi, anak saya 2 dari 4 nggak bisa dengar. Lalu pasti ada tugas yang harus saya lakukan. Pertanggungjawaban saya dititipi anak supaya saya kalau saya pulang nanti saya ditanya saya bisa jawab. Saya titipkan kamu apa yang kamu lakukan sebagai ibu. Karena saya juga manusia yang tidak sempurna. Banyak kelemahan, kekurangan. Luar biasa tugasnya ya. Tugasnya luar biasa. Dan ini yang menarik juga pada saat saya mengikuti Twitternya Surya gitu ya. Surya cerita gitu bahwa dia mendedikasikan pencapaian ini salah satunya juga adalah pada kakaknya almarhumah Giska gitu ya. I'm okay dia bilang. And I'm sorry gitu. Dan dia juga bercerita bahwa dia sempat mengalami depresi, anxiety gitu ya. Dan itu semua dipicunya sejak kakaknya meninggal. Sejak perceraian. Sejak perceraian. Ya, Jadi itu kan perceraian udah lama kami. sekali ya. Ya, itu waktu berpisah itu kan usia Surya 11 tahun. Ya. Sekarang sudah 30. Sekarang 30. Kemudian waktu kakaknya meninggal itu yang paling membuat dia drop. Karena mereka tuh kayak saling tandem gitu loh. Surya belajar isyarat karena kakaknya mulai istilahnya bergaul dengan komunitas kayak Gerkatin gitu. Surya belajar untuk berorganisasi. Jadi semua karena dorongan kakaknya. Jadi mereka berdua tuh nggak pernah lepas gitu, saling support. Jadi begitu Giska nggak ada, dia merasa istilahnya Kehilangan. sangat gitu, sangat banget. Jadi udah bertubi-tubi. Belum lagi dia punya keinginan yang ambisinya kan luar biasa. Ingin selalu jadi yang terbaik, ingin selalu jadi yang terbaik gitu. Padahal saya sendiri nggak pernah memaksakan Surya bisa berkomunikasi saja, ibu sudah berterima kasih gitu. Dan dia bercerita bahwa dia juga punya banyak beban. Di antaranya adalah dengan label anak artis. Dan salah satu pemicu anxiety-nya adalah kekhawatiran tentang masa depan. Iya. Terutama ketika kakaknya yang menjadi idolanya, figur yang bisa dia panut itu meninggal dunia. Mbak Dewi kapan tahu bahwa dia struggling dengan depression and anxiety? Justru dari 4 anak saya, yang paling tidak terbuka tuh Surya memang. Yang lain kan cerita Surya cerita, tapi secara yang deep gitu, yang personal ya. Jadi kapan tahunya? Waktu dia di Amerika. Karena dia bilang pemicunya ada, dia merasa sendiri. Di Amerika? Di Amerika kan. Artinya dia senang, bahagia, semua fasilitas ada di sana. Tapi kan jauh dari keluarga. At least kan tiap hari saya selalu peluk dia, saya usap dia gitu. Siapin makan saya temenin gitu kan, walaupun udah pada gede-gede aku masih paling enggak. Jadi waktu itu di rumah. sering kambuh pada saat dia di Amerika? Sebetulnya sebelum pergi dia sudah punya gejala itu. Jadi sebelum kakaknya meninggal dia pernah kayak sempat hilang kesadaran, terus kayak epilepsi tapi bukan epilepsi gitu. Itu sempat 2 kali, tapi dipicunya karena stres. Itu dia ingin membuktikan dia lebih bisa melakukan hal yang orang dengar bisa lakukan, dia juga bisa. Mbak Dewi ketika mengetahui itu apa? Aku cuma bilang hidup itu nggak usah terlalu dipikirin ke depan kita, karena kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Hari ini saja usahakan hargai kesempatan yang datang, itu aja. Oh wow. Ini postingannya Surya tentang dia dan almarhumah. Oh, ini yang dibaca. Jika Anda adalah salah satu dari mereka yang telah menyakiti, merusak atau bahkan merugikan keluarga saya harap Anda merasa menyesal atas tindakan Anda. Kami maafkan, tapi mohon kirim Al-Fatihah untuk almarhumah kakak tuli Giska Putri Agustina Setapi. Terima kasih gitu ya. Ini juga Mbak Dewi sering kali mendengar gitu ya. Kasihan ya punya anak 2 tulis semua. Dosa apa ya dia? Kasihan ya anaknya gitu ya.
Tapi ini justru Mbak Dewi menyikapi ini dengan berbeda. Iya, saya hanya bilang bahwa Tuhan terima kasih bahwa Engkau percaya saya bisa merawat dan mendidik mereka. Dan saya mau dibantu, diberikan kekuatan untuk membuktikan kebesaran-Mu. Jadi saya cuma bilang, di sini itu kan manusia itu senang mengatakan orang lain cacat, orang lain itu nggak sempurna. Saya bilang, seperti yang sudah pernah saya katakan, kita justru bahaya nih, jangan-jangan mereka kasihan sama kita gitu kan. Kita sudah dikasih kelengkapan kesempurnaan fisik, kemudian secara indera, panca indera kita udah sempurna. Tapi cara berpikir kita suka buruk melihat sesuatu, lisan kita nggak dijaga, tangan kita pun kadang puas kalau bisa membuat orang lain sakit hati atau mencari perhatian dengan memberikan komen yang tidak seharusnya gitu. Jadi kita harus introspeksi ya. Kadang kita secara indera lengkap tapi hati kita ada yang kurang. Nah, jangan-jangan itu kecacatan yang lain gitu kan. Artinya ada disabilitas yang tidak kelihatan gitu. Nah, ini hal yang menarik juga kemarin ya. Ini kan juga bertepatan dengan ulang tahunnya Mbak Dewi ya. Bulan Mei kemarin ya. Ya. Jadi ini hadiah ulang tahun melihat kelulusan S2, terus juga diajak jalan-jalan di Amerika. Ada videonya kita lihat Amerika. Hari ini kita mau ke Washington DC. Surya yang nyetir mobilnya. Surya sangat bahagia bisa mengantar ibunya keliling Amerika. Masya Allah, Alhamdulillah. Kan bahwa ini dia lagi cerita. Ini kan nyetir ya, Surya nyetir gitu. Dan sebelum-sebelumnya katanya dilarang dulu Mbak Dewi. Duh, iyalah kan kan orang bilang gini, gimana mungkin anak tuli mau nyetir? Ntar denger klakson atau apa gimana? Klakson, terus dia bilang, ibu coba perhatiin orang yang dengar itu nutup pintu, kunci semua, terus nyetel suara musik dangdung. Terus dari mana mereka bisa konsentrasi? Apa bedanya sama orang tuli? Mereka nggak dengar apa-apa. Jadi juga. gimana caranya? Ya lihat spion kan. Oke. Ibu, coba ibu pakai logika katanya. Saya simak apa ya? Orang dengar tuh nyetel suara musik tuh getarnya keras banget, Bu. Anak-anak muda gitu kan, di mobil asik denger musik, apa kadang-kadang main handphone gitu. Itu mereka konsentrasinya di mana? Di spion. Jadi cukup lihat spion kanan, kiri, sama spion itu. Deg-degan nggak? Deg-degan banget. Karena mobilnya tiba-tiba, loh dari kiri kan, Surya. Setirnya beda ya, setir kiri. Setir kiri kan. Jadi ibu tenang, ini saya mau ngasih tahu ibu, saya udah 5 tahun di sini, Bu. Jadi sambil bilang, astagfirullahaladzim, terus Ya, tapi doa kan, sepanjang jalan 3 jam nggak bisa tidur. Ya ampun. tapi ya Mbak Dewi, Mbak Dewi kan berusaha membuat anak juga mandiri begitu ya. Tapi kan katanya baru 5 tahun terakhir ini Mbak Dewi izinkan dia kuliah jauh di Amerika. Iya, Akhirnya pasrah anaknya nyetir. Kenapa tuh? Iya, Surya itu sebelum berangkat itu 2 tahun sebelumnya dia udah apply, udah ngerayu ibu. Saya bilang sayang, kan nggak tahu kayak apa dunia di sana gitu kan. Ibu itu yang penting cukup nggak cukup kumpul, makan nggak makan kumpul gitu. Toh juga di sini aku bebaskan untuk berorganisasi apa, kan udah sering. Jadi kalau ibu saya mau pergi ke Turki, oke, ibu cari rezeki dulu ya untuk bisa support. Enggak, dia sama teman-temannya. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau sekolah nggak dikasih. Bukan nggak dikasih, dia bilang gini, ibu, kan dia di sini juga kuliah juga kan. Iya. Terus dia bilang, ibu saya mau ini, sayang kalau bertahun-tahun gitu kasih waktu. Jadi begitu umur 25 tahun dan dia diterima dengan beasiswa, siap nggak siap saya harus pasrah, ya Allah tolong jagakan. Saya titip anak saya, itu udah. Karena lama ya. Ya iyalah, ini 2 tahun nggak ketemu. Itu lebih kepada semua anak kalau pergi bertahun-tahun itu berat buat ibu ya. Bukan karena Surya aja. Semua ibu lah pasti. Semua ibu ya sih. Apalagi kena pandemi kan? Iya benar. Kemarin, susah ketemu. aduh, biasanya kan Surya yang nengokin ke sini gitu. Tapi waktu pandemi itu kemarin dia sempat pulang sekali setelah lulus S1. Nah waktu S2 ini hampir 2 tahun nggak bisa. Oke, pesan terakhir nih Mbak Dewi. Pesan buat orang tua di luar sana yang mendapatkan tugas ya membimbing anak-anak tuli. Apa? Ya harus ikut belajar dengan anaknya. Jangan 100% memberikan pendidikan itu hanya di sekolah.
Karena ini sebetulnya orang tua itu udah madrasah utama buat anak-anak. Yang pertama mereka dengar, yang pertama bersentuhan secara emosi itu ya ibunya. Jadi kalau ibunya belajar, ibunya mau belajar isyarat, insya Allah anaknya juga jadi tertarik. Karena anak difabel yang tuli lahir itu mereka udah nerima keadaannya. Yang nggak nerima kadang orang tuanya, keluarganya, secara sosial. Jadi bikin mereka merasa diterima dengan orang tuanya dulu menerima mereka. Dan bahasa isyarat itu adalah sebuah cara berkomunikasi. Jadi kita ibaratnya contoh analoginya mungkin kita punya anak yang bisanya ngomong bahasa Inggris. Nah, gimana cara berkomunikasi ya? Kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Sama. Supaya nyambung. Ya. Dan anak-anak semua anak-anak punya cita-cita, punya keinginan dan punya sifat-sifat seperti anak-anak umumnya dan kita sebagai orang tua support. Ya. Gitu ya. Support, jangan pernah bilang tidak kalau itu memang buat kemajuan mereka. Karena aku yakin Allah pasti ngasih rezeki kalau buat anak itu mau cari ilmu, anak itu mau mencari pengetahuan. Saya bilang, kalau untuk sekolah, ibu pasti punya uang. Nggak tahu gimana caranya. Karena Allah semua. Allah yang akan memberikan, maha kaya kan? Mbak Dewi, terima kasih banyak. Terima kasih.